Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat kalian sudah memasuki jenjang pendidikan SMA. Tetap semangat ya anak-anak. Mari kita mulai kegiatan MPLS hari ini. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia yang sudah lama belajar online. Sekarang kita sudah mulai offline. Baiklah. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Apa maksud kau? Lempar bola gitu, senang nggak? Apa? Senang nggak? Kau suka? Suka lah aku. Apa mau ngapain nih? Kami dari tim dokumentasi sekolah. Kali ini kami mau mewawancarai guru nih. Let's go! Selamat pagi Bu, kami dari perwakilan Angkatan 2020. Kami ingin meminta pendapat Ibu Kepala Sekolah tentang Angkatan Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, anak-anak Angkatan 20 ini adalah salah satu anak yang agak unik ya. Karena
kalian adalah anak-anak generasi COVID, kemudian kembali ke generasi, ya dikembalikan dengan masa COVID yang sudah selesai, sehingga berpengaruh kepada karakter anak-anak yang dulu ya bermacam-macam, tapi intinya kalian adalah anak-anak yang baik, yang insya Allah ke depannya menjadi anak yang lebih baik lagi untuk mencapai apa yang ingin kalian sampaikan. Karena saya yakin di SMA 3 kalian dapat dapat ilmu yang banyak dengan berbagai macam cerita yang mungkin kalian saja yang tahu ya, banyak kenangan indah, pahit, manis dan sebagainya. Jadi menurut saya anak angkatan 2020 ini sama dengan angkatan yang lain dan saya yakin Anda akan sukses semua. Untuk siswa-siswi angkatan tahun 2020, menurut saya dalam perspektif bidang akademik, karena kebetulan saya membidangi di bidang kurikulum, termasuk siswa yang baik dalam hal pencapaian prestasi ini jika diukur dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana kondisi dan situasi juga mempengaruhi. Selain itu juga siswa-siswi angkatan tahun 2020 termasuk bagian daripada angkatan yang relatif unik karena bersamaan dengan situasi kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Dari sisi input juga sudah berbeda, meskipun di dalam proses alhamdulillah cukup diuntungkan dengan situasi, sehingga itu sangat membantu keberhasilan dari angkatan tahun 2020 ya kan? Bedanya dengan tahun sebelumnya, input mereka normal, tetapi pada saat proses hingga akhir dengan adanya situasi pandemi, maka itu mempengaruhi pencapaian prestasi akademiknya. Ini terkait dengan pandangan kami terkait dengan siswa angkatan 2020. Kemudian dari sisi proses juga sudah bisa mulai menyesuaikan lebih cepat adanya perubahan-perubahan situasi tersebut, dan itu saya nilai menjadi sesuatu yang berkarakter bagi angkatan tahun 2020. Siswa-siswi angkatan 2020 memang siswa ini cukup unik ya, karena waktu masuk sudah mengalami proses pembelajaran yang tidak biasa karena adanya pandemi. Jadi proses pembelajarannya harus melalui daring, di mana kegiatan pembelajaran daring kesannya sangat aneh untuk kita yang baru-baru mengalaminya ya. Jadi sangat berkesan sekali ketika banyak siswa yang bahkan ketika mereka masuk banyak nggak kenal dengan gurunya karena ketemunya selama setahun lebih melalui virtual. Sekali ketemu langsung mereka nggak tahu mana guru yang benaran mengajar mereka selama ini ya. Bahkan beberapa mereka mengira gurunya adalah temannya dan seterusnya. Jadi cukup unik ya, walaupun tetap dengan berbagai macam kenakalan mereka ya, banyak yang tidak kerjakan tugas dan seterusnya sewaktu online. Jadi variasi sekali yang susah untuk digambarkan, walaupun banyak kenangan kita melalui virtual dari beberapa waktu ketika kita masuk di pertemuan secara offline daring ya, singkat tapi cukup berkesan, cukup makna, unik walaupun beberapa punya masalah, tapi secara utuh memberikan banyak prestasi, kenangan yang baik. Bahkan beberapa dari alumni ini ya bisa memberikan juara untuk kebanggaan SMA 3. Di sangat membanggakan angkatan yang ini. Pesan saya terhadap angkatan 2020 supaya menjaga alumni SMA 3 ini, dimanapun kamu nanti berada, kamu akan menjadi contoh yang baik ya, contoh yang baik,
supaya SMA Negeri 3 ini ke depannya lebih baik hari ini, lebih baik hari esok daripada hari ini. Untuk pesan untuk angkatan 20 tadi yang sudah berjalan 3 tahun tadi, tentu saya punya pesannya tadi ya. Karena mereka itu adalah siswa-siswi yang hebat tadi. Ini secara keseluruhan, bukan secara per kelasnya tadi ya. Karena mereka tadi adalah siswa-siswi yang hebat tadi, harapan ke depannya perjalanan waktu mereka untuk suatu keberhasilan itu masih lama. Jadi saya mengharapkan untuk tetap belajar lebih giat lagi ya, raihlah cita-cita yang diinginkan oleh siswa-siswiku sekalian tadi ya. Doa kami selalu menyertaimu untuk keberhasilannya tadi. Pesan dan kesan dari saya selaku guru SMA Negeri 3 Sanggau, ya teruslah belajar, teruslah berkarya, teruslah menebar manfaat untuk orang lain. Bagi saya, pesan saya untuk angkatan 20, khususnya untuk siswi SMA Negeri 3 Sanggau. Nah, semoga untuk kedepannya mereka bisa meraih prestasi yang lebih gemilang lagi. Nah, kemudian mereka meningkatkan semangat belajarnya. Nah, karena belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun, dan raihlah prestasi yang lebih gemilang lagi. Nah, karena tantangan hidup ke depan itu semakin sulit, ya kan? Nah, jadi sekolah itu adalah yang terpenting. Kalian udah melakukan hal yang sangat maksimal dan yang terbaik. Nah, dan apapun yang sudah kalian lakukan selama 3 tahun bersekolah di SMA Negeri 3, nah saya berdoa semoga untuk kedepannya kalian semakin baik. Nah, kemudian teruslah belajar dan teruslah berkarya. Gapailah cita-cita kalian, terus menata hidup yang lebih baik lagi, jangan pernah tinggi hati. Ya, sekian dari saya. Pandangan Ibu untuk kelas 12 1 adalah siswa-siswi yang menurut hemat Ibu, siswa yang penuh semangat, kreatif, unik. Dalam proses pembelajaran mereka antusias dalam setiap mata pelajaran yang para guru ambil. Walaupun banyak seni dari tingkah pola anak, tapi itu menurut kami, khususnya saya sebagai wali kelas, itu proses dari kreativitas mereka. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri mereka membuat sesuatu yang unik di kelas, dan mereka dapat menyatu di berbagai perbedaan tersebut. Intinya mereka tetap semangat belajar. Bu, tentang anak-anak Ibu kelas 12 IPA 2 ya. Jadi kebetulan angkatan 2020 ini termasuk IPA 2 adalah anak-anak yang dulunya masuk secara online dan masa Covid ya. Jadi kalian itu adalah anak-anak yang istimewa, unik, karena masih bisa dari kelas 10 yang belajar secara online ya dulu ya, sampai sekarang kelas 12 masih bisa bertahan, masih bisa survive kan, alhamdulillah. Ya baik, apakah juga kelas 12 yang lain ya, ya mungkin di antara yang paling Ibu kenal dengan baik adalah kelas 12 IPA 2. Jadi anak-anak 12 IPA 2 itu adalah anak-anak yang alhamdulillah dari segi semangat belajarnya sangat tinggi, kemudian juga ya sikap alhamdulillah ya, artinya ya sebagai remaja ya, artinya ya sebagai remaja mereka adalah remaja yang aktif. Ya mungkin kadang-kadang ada satu dan lain hal yang mungkin ya namanya juga mungkin ada kreativitas yang di luar nalar kita sebagai orang tua ya, itu bagi mungkin wajar.
Jadi hal-hal ada perbedaan, kemudian ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang bagi kita itu mungkin kurang tepat ya, tapi ibu anggap itu wajar sebagai remaja. Nah, jadi alhamdulillah secara umum sih bagus semua anak-anaknya, semangatnya tinggi, keinginan juga untuk belajar juga cukup kuat. Kemudian juga dari segi sikap-sikap yang lain juga alhamdulillah menunjang untuk mereka belajar. Yang pertama adalah bahwa hidup itu tidak bisa dijalani dengan santai-santai ya. Jadi tolong ke depannya kita lebih giat berusaha, lebih rajin. Itu pertama. Kalau yang kedua, selain rajin, selain berusaha, jangan lupa selalu berdoa. Bahwa Tuhan selalu menjabah doa kita kalau kita ada usaha. Yang ketiga, bersikaplah lebih dewasa. Terkadang kita menjadi sedikit kekanak-kanakan karena kita tidak paham. Tetapi tolonglah untuk memahami lingkungan kita, orang lain di sekitar kita, dan sehingga kita menjadi lebih dewasa. Jadi tolong ya, lebih dewasa. Kalau yang lain, hiduplah berbahagia. Ya, hidup itu harus bahagia. Jadi kalau ada masalah, percayalah. Setiap masalah pasti bisa diatasi, badai pasti berlalu. Ya, tentu saja sebagai kepala sekolah saya akan berpesan kepada kalian semua. Yang pertama adalah jadilah anak yang baik, itu udah pasti, bertakwa kepada Tuhan. Kemudian jangan lupakan SMA Negeri 3. Dan hal yang penting mungkin yang saya harus ingatkan juga, bermimpilah untuk mencapai cita-cita. Kemudian jangan takut untuk bermimpi ya, karena setiap orang itu punya punya mimpi. Ya, mimpi, sampaikanlah apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi yang kedua mungkin pesan saya itu adalah jagalah nama SMA Negeri 3, karena saya yakin kalian di sana bisa membanggakan SMA Negeri 3, karena hanya kepada kalianlah kami berharap untuk membanggakan sekolah kita. Ya, hal-hal yang buruk yang ada di sekolah kita tolong di stop, nggak usah diceritakan, tapi tolonglah, saya berharap kalian membanggakanlah sekolah kita. Kalau kita sebutkan satu persatu, mungkin banyak hal-hal yang positif untuk sekolah kita. Apalagi ke depan, sekolah kita akan bertambah dengan jumlah yang banyak, dan insya Allah tahun depan kita juga akan menambah kelas dan sebagainya. Ya, jadi pesan saya yang terakhir mungkin raihlah mimpi, kemudian bawalah nama baik SMA Negeri 3, kemudian sebagai siswa temukanlah jati diri sendiri. Ya, untuk untuk kalian menuju masa depan. Siswa angkatan tahun 2020 secara khusus dan juga seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 3 Sanggau tetaplah menjadi generasi pembelajar. Generasi pembelajar itu tidak terbatas adanya waktu, tetapi generasi pembelajar dia akan selalu respon terhadap suatu perubahan. Perubahan dalam dirinya, perubahan ke lingkungan, perubahan secara global, dia siap. Generasi pembelajar tidak puas dengan apa yang dia dapat, tetapi dia selalu mengasah. Ini yang saya sarankan. Jadi jangan berhenti pada titik legalitas satu lembar ijazah. Itu akan menjadi suatu kerugian bagi dirinya untuk masa depan, yang mana tantangan global itu semakin cepat, menuntut skill-skill ataupun SDM manusia itu harus unggul. Nah, output yang diharapkan dari angkatan 2020 memiliki daya saing yang tinggi, sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, terlebih dalam kancah nasional maupun internasional. Ini yang harus dipegang teguh. Intinya generasi pembelajar tidak boleh berhenti pada titik kelulusan, terus belajar. Dari mana sumbernya silahkan.
setelah tamat dari SMA 3, jadilah diri kalian sendiri, kembangkan semua bakat dan minat kalian masing-masing. Kemudian jadilah orang yang disiplin, kerja keras, jangan pernah merasa semuanya telah berakhir, mau lanjut kuliah ataupun bekerja, tetap bawa nama baik alma mater kita SMA 3, banggakan sekolah, kemudian ukir prestasi yang lebih baik ke depannya. Ya. Kemudian semoga suatu saat kita ketemu, kalian udah dalam keadaan sukses semuanya. Saya di SMA 3 ini dari tahun 92. Dan 2 terakhir ini saya disuruh oleh Waka Kurikulum untuk menjadi wali kelas 12 IPS. Dan tahun ini kelas 12 IPS 1. Jadi kalau saya bandingkan, saya sebagai wali kelas 12 IPA dengan 12 IPS itu sangat jauh berbeda. Iya. Terutama untuk wali kelas 12 IPS tahun ini, saya sangat berusaha untuk menjadikan mereka hari esok lebih baik dari hari ini. Dan saya sudah berjanji dengan mereka, begitu pertama sekali bertemu saya sebagai wali kelas di awal tahun ajaran baru. Tapi dalam perjalanannya, semua yang kami sepakati tentang aturan dan peraturan sekolah ini jarang untuk diindahkan. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang kami lalui bersama, terutama juga anak-anak kelas 12 IPS 1 banyak bermasalah dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Pertama, dengan Ibu Yuni Yarti sebagai guru yang mengajar bidang sosiologi. Bu Yuni mengeluh sewaktu dia mengajar 12 IPS 1 mengganggu dengan membawa pentungan dan lain sebagainya. Sehingga Bu Yuni mengadu ke saya sebagai wali kelas. Begitu juga dengan Ibu Pela. Ada beberapa anak yang tidak mengindahkan apa yang disarankan oleh Bu Pela. Ternyata mereka juga banyak yang bolos, meninggalkan jam pelajaran. Ya, itu. Kelas 12 IPS 2 itu adalah sama seperti kelas-kelas yang lainnya. Mereka itu adalah merupakan siswa-siswi yang angkatan pendaftarannya tahun pelajaran 2020-2021. Di mana pada masa itu dimulainya ya Indonesia adalah merupakan salah satu daripada bangsa yang ada di dunia ini yang terkena pandemi COVID-19. Ya. Nah, pandangan saya terhadap kelas 12 IPS 2 tersebut adalah mereka adalah orang-orang yang hebat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang hebat yang dimana pada waktu itu dalam perjalanan COVID-19 itu pembelajaran atau proses pembelajaran itu dilakukan secara daring, yaitu di luar jaringan. Nah, tentu itu adalah ya saya mengatakan tadi itu adalah siswa-siswi yang sangat hebat sekali. Kemudian dalam proses pembelajaran juga mereka juga mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan daripada apa yang dijadwalkan oleh sekolah tadi. Ya. Selanjutnya sampai pada saat ini yang sudah berjalan 3 tahun, yang kebetulan saya adalah wali kelasnya tadi. Apa yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 12 itu juga sangat baik sekali. Nah, dalam arti kata secara umumnya penilaian saya untuk kelas 12 IPS 2 itu hebat dan baik sekali. 12 IPS 3 tahun ajaran 2022-2023. Alhamdulillah tahun ini lumayan, tingkat kenakalannya
kurang, belajarnya yang kurang disiplin juga lumayan, tapi dengan berjalannya waktu mereka ya lebih baik lah dari yang sebelum-sebelumnya. Tentang siswa-siswi kelas 12 IPS 4 untuk di tahun sekarang angkatan 20 masih dinilai cukup baik ya, karena memang sih yang namanya kekurangan itu pasti ada. Nah, jadi pasti mereka memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, cuman kalau untuk belajar sebenarnya mereka lebih semangat. Walaupun mungkin masih adalah didapat 1-2 siswa itu yang masih kadangkala ketika guru menjelaskan itu mereka tidak fokus. Ada juga yang tidur. Nah, untuk kelas 12 IPA 1 tetaplah terus belajar, penuh semangat, gapai cita-citanya hingga ke titik akhir, tetap dalam sikap yang penuh santun, junjung tinggi sikap santun, junjung tinggi sikap toleransi, kebersamaan, dan tetap rendah hati walaupun kesuksesan sudah dicapai. Untuk anak-anakku kelas 12 IPA 2, tingkatkan lagi semangat belajarnya. Yang sudah baik tetap dipertahankan. Kemudian yang mungkin ada hal-hal yang kurang bisa diperbaiki. Karena bagaimanapun juga nanti kalian akan terjun ke masyarakat dengan berbagai macam kondisi dan kompetisi yang mungkin berbeda dengan di sekolah. Jadilah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang sabar dan mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadilah sang pemenang di antara yang ada. Juga untuk anak-anak ibu seluruhnya angkatan 2020. Kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang unik dengan sejuta cerita yang pernah kita rajut bersama. Betul tidak? Betul ya, Tok ya? Jadi masa kita belajar online, saat kita belajar secara offline ya, kemudian offline sebentar kita lalu online lagi. Jadi banyak hal-hal yang begitu indah untuk dikenang ya, baik bagi kami Bapak Ibu guru maupun juga mungkin bagi kalian semuanya. Jadi jadikanlah apa yang kalian alami di sekolah ini sebagai penyemangat kalian untuk mencapai dan meraih cita-cita di masa depan. Jangan pernah putus asa. Semua anak itu cerdas. Semua anak itu pintar. Memang berbeda dari kecerdasannya. Ada yang di akademis, ada juga yang di keterampilan dan yang lainnya. Jadi tetaplah bersemangat, tetaplah berjuang untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Demikian dari Ibu. Ibu juga mohon maaf ya kepada anak-anakku semuanya apabila selama Ibu mengajar kalian, baik sebagai wali kelas 12 IPA 2 maupun sebagai guru kalian ya. Kalau ada hal-hal yang keliru, ada kata-kata yang salah, Ibu juga berterima kasih kepada kelas 12 IPA 2 yang selama Ibu menjadi ibu kelas, alhamdulillah sudah mengikuti ya dengan semaksimal mungkin apa yang Ibu sampaikan. Demikian juga dengan anak-anak Ibu seluruhnya angkatan 2020, Ibu juga berterima kasih kepada kalian semua. Kalian sudah menjadi anak yang baik. Kalian sudah berusaha tampil maksimal dengan segala keterbatasan. Siswi saya tersayang di 12 IPA 3 ya. Yang pertama, kelas itu ada 3 jenis perilaku siswa ya. Yang satu ceria, banyak omong ya kan, tapi membahagiakan. Yang kedua pendiam, menenangkan, kalau ada masalah slow mereka. Yang ketiga itu bandel, jadi kadang-kadang membuat ulah. Tapi ketiga-tiganya ini kalau menurut saya membuat kelas itu menjadi hidup, saling mengisi ya. Jadi kalau yang satu sepi, yang satu membuka, nah itu membahagiakan. Mungkin bagi mereka sekarang itu tidak terasa, tapi kalau diingat, ternyata itulah kenapa kelas itu menjadi lebih hidup dan lebih menyenangkan.
Mudah-mudahan kelak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau hanya 5 tahun lagi mereka sudah menyadari bahwa mereka itu adalah satu keluarga yang sempurna. Rasa pertemuan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik! Chitty bang, chitty bang bang, move your body round, make the boys go dang. Chitty bang, bang bang, move your body round, make the boys go dang. Chitty bang, bang bang, move your body round, make the boys go dang. Chitty bang, bang bang, move your body round, make the boys go dang. Let's go. Bring the bass down, bring the bass up. Put your face down, get your ass up. Bring the bass down, bring the bass up. Put your face down, get your ass up. Pew 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 pew. 어창기만 남기고 갔단다. Datang
untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Berbagi hati. Langit tak selamanya abu-abu. Terkadang yang abu-abu adalah masa SMA kita. Masa di mana kita menemukan hal-hal yang baru. Jatuh cinta, berbagi rasa, bahagia, sedih, lelah, kita lalui bersama. Kita malu-malu saat awal jumpa, mengingat betapa palsunya sifat awal pertemuan kita. Kini mulai menjadi teman yang saudara. Pertemuan kita tak berjalan seperti yang seharusnya. Kita dipisahkan keadaan dan kesedihan. Hanya bisa memandang dari balik layar, serta memupuk rasa ingin bertemu untuk berkenalan. Setiap detik yang kita lalui kini menjadi kenangan. Berharap waktu berhenti sejenak. Ingin rasanya mendekap setiap waktu yang hangat. Merekam setiap memori indah tentang kita. Minta orang gak keren. Setelah kita berpisah, tentu banyak hal baru yang datang. Ada hal yang Banyak duri yang harus kita lalui. Di sini ada aura, ada astri, dan di situ ada angin. Sudah terlalu jauh untuk kita kembali ke masa itu. Bahkan untuk bersama bukan lagi ranah kita. Kita saling menemukan jalan masing-masing. Lantas, bagaimana dengan kenangan kita? Setelah tidak lagi bersama, tentu kita sibuk mencari jalan masing-masing.
Saya terima nikahnya tanpa lagi. Buka halaman baru yang tentunya tak ada lagi tentang kita. Ingin rasanya memutar kembali semua memori indah tentang kita. Di saat kita bersama, tak perlu ada rasa gundah dan gelisah. Apa lu? Maksudnya apa lu? Tapi semua momen itu tetaplah akan menjadi sebuah rindu yang terekam indah di dalam memori indah kita. Buset. Aku berharap saat kita bertemu, kita sudah menjadi apa yang kita inginkan pada saat kita sekolah dulu. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Kini, berakhirlah sudah masa-masa SMA. Iya itu. Sampai jumpa teman-temanku. Segala kenangan indah akan kita kenang selalu dan kita ceritakan saat kita bertemu di versi terbaik kita masing-masing. Dan kita ceritakan di titik terbaik kita masing-masing. Remember our story. Bentar. Kok buram ya? Loh, kok sepi ya? Oh iya, ternyata kalian udah lulus. Dan hari ini ternyata hari terakhir saya mengajar kalian. Saya doakan kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat, lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Untuk angkatan ini sangat luar biasa.